Guys, video berikut ini adalah video cara cek ampere kompresor AC, cara isi freon AC, cara cek voltase atau tegangan listrik. Oke, kita mulai. Yang pertama, hidupin AC-nya ya. AC ini pastikan hidup, kompresor pastikan hidup. Oke, udah hidup. Kompresor udah hidup ya. Ketahuan ya kalau kompresor udah hidup itu ditandai dengan kipas ini hidup. Lalu ada suara getaran, beda ya. Getaran kompresor gitu, beda ya. Nah, sekarang kita harus punya tang ampere untuk mengetahui berapa ampernya. Kita cek ampere dulu ya. Nah, ampere ini kita lihat di nameplate ini, teman-teman. Ini namanya keterangan nameplate itu yang ada di outdoor. Setiap AC pasti ada ini ya. Di sini, ini AC ini 3/4 PK sebenarnya ya. 3/4 PK dengan arus 1,9. Nah, arus 1,9. Artinya nanti di sini harus terpantau 1,9. Kalau dia kurang dari 1,9, artinya freonnya kurang. Oh ya, sorry. Untuk cek ampere, selektor ini harus di posisi A ya. A, ini kan ada A, ohm, V voltase ya. Nah, kita A. V untuk cek voltase, ohm untuk cek komponen, dan A ini untuk ampere. A ya, selektor A untuk ukur ampere. Kita ukur ampere kompresornya, ampere AC ini. Nah, di sini 1,5, di sini 1,9. Artinya tekanan freonnya kurang ya, karena ampernya tidak sama dengan nameplate ini. Lalu cek di sini. Nah, di sini tekanannya hanya 40 PSI. Artinya kita harus mengisi freon untuk menaikkan ampere ya, untuk menaikkan ampere menjadi 1,9 sesuai dengan keterangan nameplate ini dan sesuai tekanan di sini. Nah, untuk menaikkan tekanan ampere dan tekanan ini kita harus isi freon ya, teman-teman. Kita butuh freon atau refrigerant. Oke, kita sambungkan. Nah, di dalam selang ini ada udara yang terjebak ya. Gimana caranya buangnya? Buka dulu ini caranya, buka. Lalu di ujungnya ini, di ujung selang ini kita buka sedikit ya, kita buka sedikit. Nah, pastikan buka, cos, baru tutup lagi. Setelah itu kita, oh ya, yang di sini, oh enggak, yang di sini udah ya, karena ini tadi sebelumnya kan melalui proses pemakuman, dari vakum sebenarnya ini. Oke, sekarang kita akan di sini tekanannya 40 ya, terpantau 40 PSI. Kita tunggu dia masih naik apa enggak. Ampere masih 1,5 ya, 1,5. Nah, kita harus menambah teman-teman, harus menambah ya. Ini tutorial isi freon ya. Tadi cek ampere ya, cek ampere caranya gini ya. Posisi selektor, lalu dikaitkan di salah satu kabel yang nomor 1 aja ya. Nah, posisi selektor A, maka terpantaulah ampernya ya, 1,5. Dan di sini manifold sudah tertancap di 40 PSI. Nah, untuk isi freon teman-teman butuh alat manifold. Terserah teman-teman mau manifold yang single, yang double sama aja ya, sama aja, single double sama aja. Kalau gue pilih yang single karena biar simpel ya. Kalau yang double itu agak berat dan agak ini ribet lah. Setelah semua tersambung, barulah kita isi freonnya naik. Nah, isi freon ini harus pelan-pelan ya, nggak boleh buka cos, terlalu buka banyak banget, jangan ya. Pelan-pelan aja kayak gini, masukin dikit-dikit. Set, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Ini pastikan udah terbuka ya di tabung freonnya ini. Oh ya, ini pakai freon R22 ya, refrigerant 22. Nah, tekanan R22 ini antara 60 sampai sekitar 80 PSI. Nah, kita isi lagi. Nanti seiring dengan naiknya tekanan ini, ampere juga akan ikut naik ya. 1,5 ya, 1,56. Nah, di sini kelihatan pipa kecil ini ngeblok es ya, berbunga es, ada salju. Itu tandanya tekanan freon ini kurang. Bukan habis ya, tapi kurang. Lihat tekanan freonnya benar kurang ya, dia hanya di 45 PSI sekarang. Sedangkan tekanan rata-rata R22 itu antara minimal 60 sampai sekitar 80-an ya, 80-an. Jadi kita harus menambah sampai salju ini hilang. Nah, sekarang udah 1,6 ya. Jadi kita harus pelan-pelan aja. Isi freon itu pelan-pelan ya. Jangan terburu-buru karena ada space untuk tekanan ini naik, tekanan freon naik, ampere naik itu pelan-pelan. Jadi kita harus pelan-pelan. Kalau kita buru-buru nanti kelewat teman-teman. Sayang-sayang ya, nanti kita buang lagi freonnya. Isi dikit lagi, stop lagi kayak gitu ya, tunggu sampai dia naik lagi. Lama-lama nanti saljunya ini akan hilang ya, jadi yang di pipa kecil ini akan hilang kalau dia tekanannya sudah pas. Nah, isi lagi, tutup lagi, buka lagi, isi lagi. Pelan-pelan kayak gini ya, jangan langsung buka lebar gitu, jangan. Kayak gini aja deh, pelan-pelan, set, tutup lagi, pelan-pelan aja. Nah, dia kan naik nanti. Oh kan, 1,62, 1,69. Enaknya di tang ampere ini kecil mungkin, tapi layar displaynya ini lebar ya, gede. Jadi kita gampang mantaunya. Naik, isi lagi,
tutup lagi pelan-pelan aja. Nah, kan hilang tuh. Saljunya mulai hilang ya. Nih, mulai hilang. Set, isi lagi, tutup lagi. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Karena kompresor tekanan yang ada di dalam instalasi ini, ampere dan tekanan itu butuh waktu ya. Jadi harus pelan-pelan. Buka lagi, tutup lagi. Nah, sekarang udara yang di depan kompresor ini, fan atau kipas yang keluar dari kompresor ini udah mulai terasa hangat ya. Terasa hangat dan itu normal. Itu kita cek ampernya, ringnya berapa sih. Ini di AC itu ada arus minimal dan arus maksimal ya, teman-teman harus tahu. Oh ya, ini ada arus rata-rata. Arus rata-rata itu 1,4 ya, 1,45. Arus maksimal itu 1,9. Jadi arus minimalnya itu 1,4, arus maksimalnya itu 1,9. Jadi ampernya ini harus di ring antara 1,4 sampai 1,9 ya. Nah, ini 1,6. Sebenarnya ini udah cukup ya. Nah, pipa ini udah basah ya, udah esnya udah hilang. Dan ini tekanan sudah di 60 psi. Kita lebihin dikit lagi. Nah, 1,6 ya, 1,6 di sini sudah basah nih. Ini bukti AC TCL ini tangguh banget ya. Udah 11 tahun gue pakai, ampernya masih normal ya. Masih 1,6. Ampernya masih kecil banget. Padahal udah 11 tahun loh AC ini. Tangguh AC TCL ini. Pokoknya patokannya ampere ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus punya tang ampere. Patokan utama isi freon itu tang ampere ya. Jangan melihat tekanan ini. Tekanan ini pendukung ya, pendukung kita, pendukung sebagai ampere isi freon. Jadi kita lihat ampere, lihat ampere juga lihat tekanan. Kalau misalkan tekanannya sudah di 60, ampernya sudah cukup, udah nggak apa-apa, cukup. Kayak gini kan, pipa udah basah, cukup. Kita nggak mesti harus samain di 1,9 kayak gitu ya, harus maksimal, nggak usah sampai ya. Yang penting dia udah di atas 1,4, itu kan harus 1,4, 1,9. Yang penting di antara ring itu. Nanti kalau AC-nya kotor juga, ampernya akan naik. Jadi jangan dipasin pas 1,9 ya, jangan pasin 1,9 di arus maksimal ini. Nanti kalau dipasin 1,9, pada saat AC-nya kotor itu akan naik lagi, jadi bisa jadi 2,1 atau 2,5. Nah, bisa overhead. Jadi kita pas cukup di sini ya, cukup di tekanan 60 psi ini dengan ampere 1,6. Dengan ampere yang tidak terlalu gede juga arus atau wattnya AC ini jadi kecil ya. Sekarang kita tutup. Nah, tutup ya, tutup. Kita buka untuk masukin sisa-sisa freon yang ada di selang. Kita lanjut cek voltase ya. Ini proses ini terserah teman-teman sih. Sebenarnya mau cek awal voltase dulu juga nggak apa-apa ya. Nah, untuk cek voltase ini, selektor ini pindahin ke posisi V. Nah, ada di huruf V ya. Lalu kita butuh kabel yang dua ini, yang biasa ada di tang ampere ya. Taruh yang merah ini di merah, yang hitam ini di hitam ya. Yang hanya warna aja. Nah, sekarang cara ngeceknya, cek voltase ya. Voltase ini penting loh teman-teman, agar AC teman-teman awet dan AC nggak cepat rusak. Kalau voltase tidak stabil atau drop, itu cepat rusak ya. Sebenarnya cek voltase ini harusnya di awal ya. Di awal proses freon, cek freon dan cek ampere. Tapi nggak apa-apa, di belakang nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu cara cek voltase listrik ya. Voltase atau tegangan listrik. Setelah dipastikan di posisi P, ini taruh di 1 dan 2 ini ya, di terminal 1 dan 2. Nih, yang merah ini di sini, atau yang hitam juga nggak apa-apa. Nah, maka akan terpantau voltase 220 volt ya, 214, 220, 219, 220. Pastikan kencang. Nih. Nah, ya, terpantau 220 volt. 220, 221, 220. Ini stabil ya. Ini stabil dan normal voltase listriknya. Oke, gitu cara cek voltase, cek tekanan ampere dan cek freon ya. Nah, jadi melalui tang ampere ini teman-teman bisa tahu juga. Misalkan ampere ya, kita pindahin lagi ke A, selektor A. Jadi kalau misalkan di sini terpantau ampernya 0,1 misalkan, oh berarti tekanan freonnya kosong ya, freon kosong atau kompresornya hidup. Atau 1,1 misalkan ampere terpantau di sini, berarti kalau kompresornya dipastikan hidup berarti tekanan freon kurang ya. Nah, di sini teman-teman bisa menghindari oknum tipu-tipu ya. Kalau misalkan si teknisi mau tipu-tipu, teman-teman udah bisa cek duluan ya pakai tang ampere ini. Jadi kalau teman-teman lihat ampernya, oh ampernya cukup ada di antara ring ini kan 1,4 sampai 1,9 ya, minimal 1,4, maksimal 1,9. Nah, kalau di sininya 1,6, 1,7, artinya itu cukup ya, normal. Pokoknya di ring itu, di ring antara 1,4, 1,9 itu. Kalau dia misalkan 1,1, berarti benar freonnya itu kurang ya. Karena di sini kan minimalnya 1,4. Di sini 1,1, berarti ya memang tekanan freonnya kurang gitu. Jadi teman-teman nggak bisa dibohongin, karena teman-teman bisa tahu freon itu ada atau enggak melalui tang ampere ini.
Lalu bisa cek voltase juga. Voltase listrik ini bisa kalau nggak stabil bisa sebabkan ampere naik ya.